Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali bersama Bu Apa dalam mata pelajaran Ekonomi Pendalaman Minat. Kali ini kita akan membahas mengenai dana pensiun. Ini terlihat ada gambar dua orang, yaitu kakek dan nenek. Nah, kita bisa lihat di sini apa aja yang akan kita pelajari untuk hari ini. Yang pertama adalah pengertian dana pensiun. Yang kedua, fungsi dana pensiun. Yang ketiga, peran dana pensiun. Yang keempat, jenis dana pensiun. Yang kelima, prinsip kegiatan usaha. Yang keenam, produk dana pensiun. Oke, untuk yang pertama, pengertian. Apa sih dana pensiun itu? Dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun. Nah, usia pensiun itu kurang lebih dari 55 atau 60 tahun ke atas. Kemudian penghasilan itu bisa diambil setiap bulan atau diambil sekaligus pada saat memasuki masa pensiun sesuai kebijakan perusahaan atau lembaga tempat mereka bekerja. Fungsi dana pensiun. Apa saja sih fungsi dana pensiun? Yang pertama, satu, fungsi pensiun. Fungsi pensiun, peserta diberikan kelangsungan pendapatan dalam bentuk pembayaran secara berkala seumur hidup setelah memasuki pensiun. Yang kedua, fungsi tabungan. Karena program pensiun bertugas untuk mengumpulkan dan mengembangkan dana yang merupakan dana terakumulasi dari iuran peserta, di mana iuran tersebut diperlakukan sama seperti halnya tabungan. Kemudian, yang ketiga adalah fungsi asuransi, yaitu penyelenggara program pensiun mengandung asas kebersamaan seperti halnya program asuransi. Kemudian, peran dana pensiun. Yang pertama, memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua. Jadi di hari tua nanti, seseorang yang telah memiliki dana pensiun akan memperoleh penghasilan. Kemudian yang kedua, sarana penghimpun dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Yang ketiga, menambah motivasi dan ketenangan kerja sehingga meningkatkan produktivitas. Jadi dengan adanya dana pensiun, para pekerja yang sekarang nih masih dalam tahap bekerja, karena belum memasuki usia pensiun, mereka akan tenang bekerja karena nanti di kemudian hari setelah mereka pensiun, mereka akan mendapat dana pensiun. Kemudian jenis dana pensiun apa saja sih? Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan untuk menyelenggarakan program pensiun, manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya. Kemudian dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. Yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Jadi dana pensiun ini jenis-jenisnya sesuai dengan si pemberi kerjanya itu sendiri atau si perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah prinsip kegiatan usaha dana pensiun. Yang pertama adalah prinsip kejelasan maksud dan kejelasan program. Jaminan terhadap kesinambungan penghasilan, kemudian tujuan programnya dari pensiun, karena sudah jelas maka ini termasuk dalam kegiatan usaha prinsip dari dana pensiun. Yang kedua, prinsip independensi. Jadi pengawasan di mana pengawasan dilakukan oleh dewan pengawas. Jadi ini independen yang mengawasi dana pensiunnya. Kemudian yang ketiga, prinsip akuntabilitas, yaitu prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan dana yang telah dihimpun dari para pekerja atau para pegawai. Kemudian prinsip transparansi, artinya ada perkembangan portofolio investasi dari para peserta yang melaporkan atau yang mengikuti program asuransi dari setiap perusahaan. Jadi data-datanya harus transparan, harus dapat dilihat oleh karyawan itu sendiri yang nanti akan memperoleh dana pensiun. Kemudian prinsip perlindungan konsumen. Perubahan peraturan dana pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun. Jadi hak atas manfaat pensiun
harus dapat diketahui oleh si para pekerja yang akan menerima dana pensiun tersebut. Kemudian prinsip struktur pengendalian intern, jadi harus dapat dikendalikan oleh para pekerja, oleh para pemilik perusahaan untuk mengendalikan dana pensiunnya itu sendiri. Kemudian prinsip kualifikasi penyelenggara, jadi yang menyelenggarakan atau membuat tempat untuk dana pensiunnya itu sendiri harus terkualifikasi. Dan pengurus tidak boleh merangkap jabatan dana pensiun lainnya seperti misalkan direksi atau jabatan eksekutif. Kemudian terakhir, produk dana pensiun. Yang pertama, produk pensiun dengan konsep tabungan. Jadi setiap yang akan nanti memperoleh dana pensiun dari sekarang dia sebagai tenaga kerja, dari dia mulai masuk sebagai pekerja, pegawai, misalkan ketika usia 25 sampai nanti usia 55 ataupun 60, dia setiap bulannya akan menabung untuk dana pensiun. Jadi ini seperti konsep tabungan. Kemudian produk pensiun sama seperti ini, hanya ditambah plus asuransi jiwa. Jadi jika dia sebelum usia 50 atau 60 kemungkinan misalkan meninggal, nah dia akan memperoleh asuransi jiwa. Artinya dana yang akan didapatkan jika dia pensiun nanti akan dilimpahkan ke hak warisnya, seperti itu. Oke, itu untuk dana pensiun. Nah, jadi dana pensiun ini kita langsung dapat melihatnya itu untuk di kemudian hari nih, untuk bekal hari tua nanti. Ya, seperti si kakek dan nenek ini, dia aman karena dia telah menyiapkan dana pensiun sejak mudanya pada saat dia bekerja. Oke, untuk pertanyaan hari ini, yang pertama nih, silakan kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa pakai nama dan kelas. Yang pertama, apakah penting mempersiapkan dana pensiun? Yang kedua, jika kalian sudah dewasa atau sudah menikah kelak, apakah kalian terpikir untuk menyiapkan dana pensiun bekal di hari tua nanti? Jika iya ataupun tidak, silahkan berikan alasannya. Silahkan, jangan lupa tulis di kolom komentar, pakai nama dan kelas. Untuk hari ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.